Kata Suara, band alternatif Indonesia dengan lirik mendalam dan vokal core yang menggugah emosi ini terbentuk pada tahun 2020. Dengan formasi yang terdiri dari Alvin di vokal dan keyboard, Kavi di backing vokal, Algia di vokal 2, Helda di gitar, Idan di bass, dan Iksan di drum. Dengan sentuhan melodi catchy, aransemen musik kompleks serta lirik yang menggugah hati dan pikiran, Kata Suara siap mengguncang industri musik Indonesia. Istilah kata suara diambil dari bahasa yang berarti suara kata, atau suara yang dihasilkan oleh kata-kata, menggambarkan kekuatan ekspresi dalam seni, sastra, dan bahasa. Konsep ini mencerminkan misi Kata Suara untuk menyampaikan makna yang mendalam melalui musik mereka, dengan vokal core yang menjadi ciri khas dalam setiap komposisi. Anak-anak Kata Suara itu yang jelas mereka berlatar belakang sebagai ada yang aktor, ada yang pemusik. Mereka lahir dan besar di Ngausat, sebuah sanggar teater di Tasikmalaya. Jadi latar belakang mereka itu dari dua basic mereka itu dua, ada keaktoran, satu lagi mereka itu pemusik. Seperti itu. Kalau berbicara Kata Suara, sebetulnya prosesnya panjang. Akhirnya saya bisa ketemu dengan Bang Ijal, yang kebetulan katanya Bang Ijal itu megang band Kata Suara. Tapi saya sebelumnya sudah tahu bahwa ada band Kata Suara, cuman belum mengenal jauh tentang Kata Suara. Saya awal mulai itu mengenalnya ketika mereka manggung di sebuah event di Tasik. Ini band keren juga gitu. Ada pesan di dalam lagunya itu dalam banget, sehingga kalau menurut idealis saya sangat menyukai dengan lirik dan musik mereka jujur. Jadi mereka bermusik jujur. Oke, untuk sebuah konsep musik untuk sekarang kebanyakannya kan ya komersil ya. Tapi ini berani mengungkapkan isi hati dan musik mereka itu menurut saya jujur. Dan saya coba ngobrol dengan eksekutif produser yaitu Paroni, yang notabene adalah pemilik SPP Musik. Saya ngobrol, kebetulan Pak Roni itu tahu juga Kata Suara dan pernah melihat band juga. Oh iya, pernah. Bener, katanya itu band cocok nih kita produce, kita bangun lebih baik lagi. Sudah baik, kita lebih sempurnakan lagi. Mungkin awalnya seperti itu. Dan ternyata setelah tahu bahwa Kata Suara itu sangat unik menurut saya, dimana orang-orang di dalamnya itu ada yang basicnya rata-rata guru ternyata. Iya benar. Oh iya benar, guru pendidik. Ada guru SMA, guru SMP gitu. Kayaknya hampir semuanya guru kecuali vokalisnya itu. Betul. Ibu bidan. Ibu bidan betul. Siapa? Algia. Nah, wah, ini keren juga maksudnya. Dan ketika saya ngobrol bareng, sering meeting dengan person-personnya Kata Suara, orangnya asik dan bisa kerja sama dengan kita, satu ideologi, satu pemikiran. Ya akhirnya dibentuklah Kata Suara, ikut dengan kita di label SPP Musik yang notabene kita mengurus untuk di manajemennya ikut. Untuk bisnisnya juga kita ikut, di mana bisnisnya digital, off air dan lain-lain begitu. Maka jika kamu baik, aku akan lebih baik. Berawal dari perkumpulan
komunitas yang sama di Tasikmalaya, yaitu komunitas teater bernama Ngaos Art, di mana kita belajar bersama di sana, menimba ilmu di sana, lalu secara disengaja kita membuat grup musik yang memang berangkat dari proses kreatif teater itu sendiri, dari mulai soundtrack pertunjukan, musik-musik pertunjukan dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya kami memutuskan untuk membuatlah grup band ini bernama Kata Suara. Menuju Temaram, langit muram, aku bukan tangan bertautan, bukan terus berjalan, bukan tempatnya, tapi bersamanya, bukan indahnya, tapi rasa yang ada. Untuk hambatan kita dalam berkarya yang paling krusial itu di waktu, karena beberapa dari personil kita tuh sudah bekerja, terus ada yang masih kuliah. Itu salah satunya. Ada lagi mungkin dari genre musik kita, kesukaan atau genre musik kita tuh per personil tuh kemungkinan beda. Ada yang basicnya dari tradisional sebetulnya, dari pop, dari reggae, terus ada yang dari rock and roll juga. Jadi kita disatukan dalam Kata Suara dengan genre musik rock alternatif, sehingga genre yang kita suguhkan dalam karya-karya Kata Suara tuh menjadi sebuah gabungan dari 6 kepala ini menjadi Kata Suara. Di band kita itu juga ada salah satu aktor yang masih aktif di dalam teater, bahkan kemarin juga di malam minggu kemarin sudah mementaskan naskah Made in China dengan aktornya adalah teman saya Kahfi ini. Jadi menurutku tidak ada salahnya ketika memang sebuah konser musik atau sebuah pertunjukan musik ada beberapa adegan teatrikal atau ada beberapa adegan yang mendukung untuk berlangsungnya penyampaian musik itu, ya karena memang aku kira dengan menghadirkan adegan teatrikal itu bisa menyerap atmosfer penonton supaya bisa supaya bisa langsung menyerap keintisari si apa yang lagu makna lagu yang apa yang kita sampaikan gitu. Kalau berbicara di balik siapa di baliknya ya kita biasanya sih lebih sama-sama lah ya. Iya, sama-sama. Gimana ya, kita itu sudah memahami apa dari isi lagu tersebut. Nah, bagaimana kita menyampaikan isi lagu tersebut itu menggunakan tubuh kita gitu loh. Bagaimana tubuh kita ini bercerita tentang apa yang musik ini dilantunkan seperti itu. Jadi bagaimana emosi lagu dan emosi sang aktor tersebut itu benar-benar menyatu. Jadi tidak lagi dipisah-pisahkan antara teatrikal, musik, enggak, tapi bagaimana ini menjadi satu kesatuan antara musik dan teatrikal ini, seperti itu. Momen tersulit itu sebetulnya alhamdulillahnya karena kita memang di kelompok yang sama, jadi satu sama lain sudah jauh lebih kenal. Jadi perihal personal itu biasanya kita sudah tidak bahkan melebihi dari canggung itu sendiri ya.
Jadi lebih ke oh si Kumis kieu ya udah gitu, karena memang Kumis gini, oh Hellboy, oh Aidan, oh Kapi, oh Alge, ya udah. Tapi mungkin justru lebih ke ini, lebih kepada pengkaryaan justru momen-momen tersulitnya, karena memang beberapa momen itu beberapa karya bisa terlewati karena momen gitu. Contoh, misal kita lagi garapan musik, kita lagi garapan single apa misalkan, lalu ada beberapa momen yang memang tidak bisa terlewatkan, entah itu karena pekerjaan personalnya masing-masing, entah itu karena memang kita lagi garapan di komunitas itu sendiri gitu, yang memang notabene kita tidak bisa meninggalkan itu, karena kalau misalkan pertunjukan teater itu kan langsung ya terjadi secara live dan tidak bisa dinantikan kalau misalkan kita udah jadwal seperti itu, karena memang kalau perihal apa ya apa sih loyalitas lah, insya Allah lah, maksudnya kita sudah membangun itu dari sebelum Kata Suara hadir sebetulnya gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada momen-momen yang tersulit sih. Yang saya rasakan ketika sudah bergabung dengan anggota Kata Suara ini, yaitu kan kita jauh umurnya ya, bisa dibilang jauh. Oh enggak. Jadi pasti mendapatkan suatu hal, sikap-sikap dewasa dari mereka yang bisa Algia terapkan kepada diri sendiri. Lalu mendapat pengalaman yang lebih juga mengenai lagu-lagu atau ilmu mengenai bernyanyi juga apa lagi ya? Udah mungkin. Yang paling menantang kayaknya setiap manggung itu menantang, karena mereka itu basicnya ya sibuk. Seni enggak sibuk, mereka itu sibuk enggak, cuma terlalu santai mereka itu. Sarlauding baru dat ya. Jadi aku ya harus bawel sama mereka. Jadi ya setiap ada event harus dibuat traffic minimal H-2 itu mereka udah dikasih traffic untuk setiap manggungnya. Terus dan diingatkan terus, namanya manusia makanya ada nyebelin ada enggak. Tapi ya bukan masalah sih kalau perihal nyebelin atau enggak. Cuma ya itu doang. Kayaknya kalau harus ditanya lagi siapa yang paling nyebelin, kayak si Kumis, karena si Kumis paling slow, paling santai. Saya sendiri udah tahu karakter para personil masing-masing. Ada si Kumis yang slow, si Alvin yang cuek, si Kahpi yang bodor. Melalui pendekatan sering ngobrol bareng, sering ngumpul, sering ngopi ya kayak gitu lah. Yang disukai dari Kata Suara ini tentunya ini adalah ajang silaturahmi agar tetap terjaga tentunya ya. Jadi iya betul, karena sejak keluar kuliah kan biasanya tuh kita memiliki jalannya masing-masing tuh. Tapi ketika di sini, ketika kita sudah klop dengan satu komunitas dan terbentuknya Kata Suara ini, kita semakin terjalin silaturahmi yang sangat epik, yang cantik gitu. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah ajang penemuan jati diri yang sangat luar biasa untuk kedepannya kita menjadi orang-orang atau menjadi manusia yang seutuhnya. Yang disukai dari band ini itu apa ya? Kalau buat saya genre yang kita pakai di band ini itu saya baru masuk ke genre ini, karena sebelumnya yang saya mainkan itu
random top 40, terus reggae yang idealisannya. Di rock itu sebetulnya apalagi saya drummer agak sulit untuk memainkan drum di rock alternatif. Itu sih. Jadi saya punya pola baru dalam cara bermain. Terus ya sangat menyenangkan pokoknya. Silaturahmi. Yang paling saya sukai di Kata Suara tuh karena kita sudah berproses jauh sebelum Kata Suara, kurang lebih 7 atau 8 tahunan. Kita sudah kenal selama itu. Jadi ketika Kata Suara terjadi, terbangun, itu kita sudah saling memaklumi dengan waktu kita, dengan pekerjaan, dengan kesibukan. Masing-masing itu udah saling, oh ya udah dah karena kerja ya tenanawan. Itu kita sudah saling memaklumi, dan juga mungkin kita juga sudah memiliki rasa malu masing-masing lah. Oke, yang saya sukai dari Kata Suara itu setiap personil punya kepribadian yang berbeda tentunya. Dimulai dari yang paling muda, dari Algia. Aku sangat terhibur ketika lemotnya udah mulai datang gitu ya. Lemotnya udah mulai datang, udah aku ketawa. Terus lanjut ke Kahpi, stok humornya itu nggak ada habisnya gitu. Jadi tiap lagi ngumpul atau apapun itu, mau dia lagi marah atau ngapain gitu, pasti bikin lucu gitu. Terus Alpin dengan idenya yang tak habis-habis gitu ya, menjadi salah satu motor dalam penggarapan karya juga di Kata Suara. Kumis dengan perjalanan asmaranya yang penuh pengalaman gitu kan. Jadi aku belajar banyak sebenarnya dari Kumis. Dan yang terakhir dari Idan, ini salah satu orang yang paling dewasa juga, baik secara usia ataupun pemikiran. Dan yang paling penting, paling sering neraktir gitu. Aku suka banget. Kalau saya ya samalah seperti hal yang lain ya. Saya suka semua personilnya juga. Karena memang, tapi satu sih yang saya bisa yang saya bisa hingga pada akhirnya menyukai lalu jatuh cinta pada Kata Suara ini ya, memang si Kata Suara ini sudah terutama di personnya itu sudah mempunyai etos kerjanya untuk si Kata Suaranya itu sendiri gitu. Karena yang disebutkan dengan Aidan tadi, kita sudah, kalau dihitung dari kuliah, kita sudah puluhan tahun bersama, bahkan udah berkarya bareng. Jadi aku sangat suka karena sudah terjadi keotomatisan dalam segala apapun gitu. Entah itu keotomatisan dalam etos kerja, entah itu keotomatisan dalam perasaan, mungkin entah itu masalah keenakan lah, canggung dan sebagainya, itu udah terotomatiskan di Kata Suara ini. Jadi untuk berkarya itu nggak ada lagi halangan, makanya aku suka ini. Kalau bercerita tentang EP ini, EP yang sudah kita rilis, itu kan tentang menjadi manusia. Itu memang kita pilih karena berawal dari sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya makna menjadi manusia? Dan itu sebetulnya lebih ke lebih ke merespon ke dalam, artinya
kita tidak merespon hal-hal yang ada di luar, entah itu isu apapun, tapi untuk di IP Menjadi Manusia ini kita lebih merespon ke kedalaman kita sebagai menjadi manusia. Jadi dari lagu-lagu yang sudah ada, dari lagu yang sudah tercipta, ada Menjelma, Manusia, Merayakan Luka, Matematika, Bersamanya, lalu satu lagi Aku Menemukan Tempat Indah untuk mengakhiri luka. Itu sebetulnya memang refleksi kita ke dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan yang mendengar juga bisa merasakan apa yang kita rasahi sebagai manusia, karena kita sama-sama manusia. Artinya bagaimana manusia itu bisa menjadi manusianya itu, mudah-mudahan pendengar juga bisa, bahkan yang kita harapkan ketika penonton atau pendengar mendengarkan lagu-lagu kita secara utuh, karena dari track awal sampai track akhir itu kan sudah berurutan, entah itu musiknya atau maknanya ya. Mudah-mudahan ketika pendengar yang mendengarkan lagu-lagu kita secara berurutan, mereka bisa berbicara ke dirinya sendiri atau bisa bertanya ke dirinya sendiri, oh apa ya makna saya menjadi manusia. Yang bijak memilih satu kali kematian saja, maka kami belajar untuk menjadi pengecut yang baik. Jika kita tidak berbeda pendapat ya, apa ya kalau dipikirkan secara sadar, apa ya, karena itu biasanya beres begitu aja gitu. Misal ada beberapa part yang memang kayaknya ini nggak gini deh, gimana gitu, oh nggak juga deh gini, enggak deh, kenapa gini gitu, itu beres. Biasanya jadi biasanya gini Kang, yang sering terjadi itu perbedaan perbedaan pendapat aransemen musik. Jadi misal gini, ada beberapa part yang sudah terjadi, yang sudah jadi, lalu misal si Isan nggak gini nih, gimana? Dia ngasih pilihan A, lalu Idan nggak gitu juga, dia ngasih pilihan B, lalu Helda nggak gitu juga, ngasih pilihan C. Dari ketiga pilihan ini, misal kita pilih lagi nih, oh ini enggak, gimana? Datang lagi sampai nah ini. Nah, jadi kalau kita lebih ke sana. Jadi ketika ada perbedaan pendapat itu enggak diselesaikan justru. Kalau diselesaikan menurutku itu ada yang ngalah. Jadi ditumpuk lagi dengan ide baru. Ditumpuk lagi hingga pada akhirnya yang sepakat semua mana gitu. Itu sih. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selama 5-10 tahun ke depan, dan lagu-lagu kita akan didengarkan di mobil-mobil yang sedang berpergian jauh. Ya itulah, itu beberapa hari yang lalu saya mengucapkan itu ketemu ke kafe dah, ke Kumis lah, aku lupa lah, ke kafe ya. Kalau kita bisa istiqomah di jalan ini dan kita terus berkarya, mungkin 5-10 tahun lagi lagu-lagu kita akan diperdengarkan di mobil-mobil yang orang sedang menyetir, di orang-orang yang sedang galau mungkin, di lampu merah dinyanyiin sama pengamen mungkin. Itulah. Kalau saya melihatnya seperti itu. Saya berpikiran kami akan mencoba selalu istiqomah dengan keluarga kecil ini, dan semoga kita kemana-mana dan orang-orang banyak mendengarkan lagu kita.
yang menggambarkan kata suara? Menurut saya itu satu kata, yaitu kita. Jika harus menggambarkan kata suara dalam satu kata, kalau saya sih bergerak. Satu kata yang menggambarkan kata suara, bersama. Satu kata yang menggambarkan kata suara yaitu berubah. Berubah. Ini keluarga. Satu kata yang menggambarkan kata suara, doa. Oke. Anjay. Hujan basah, tak ada lelai karena di sini semua terasa indah. Menuju Temaram, langit muram. Aku bukan tangan bertautan, bukan terus berjalan, bukan tempatnya, tapi bersamanya. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk selanjutnya, dan sepertinya ada tawaran menarik juga kemarin dari SPP Music, dari Kang Gugun. Kayaknya Kata Suara bakal bikin satu single kolaborasi dengan salah satu artis ternama. Keren Itu mungkin pokoknya. Yo, keren banget pokoknya. Mudah-mudahan ya itu proses kedepannya ya lancar, selain dari kami akan terus berkarya ya. Kalau untuk materi lagu kita udah ada sekitar 5 lagu yang udah kami siapkan. Itu mungkin untuk kedepannya. Saya bisa dibilang hidup di zamannya anal, dan saya mengalami kaset pita, piringan hitam waktu di radio, karena saya basicnya juga di radio. Sempat mengalami itu, sempat mengalami label gimana promosinya untuk pas zamannya itu dengan yang zamannya digital seperti ini. Itu sangat beda, sangat jelas. Yang jelas untuk saat sekarang adalah hal yang terpenting untuk di sebuah band ataupun di musik manajemen adalah kreativitas. Karena ya mau nggak mau, kalau kita nggak melek digital hari ini, mau gimana bisa berjualan gitu kan. Ya mungkin sudah tahu semua kan, kaset sudah tidak ada jualan fisik ya, fisik sudah nggak Serba ada. digital. Nah, ya kita berusaha untuk ikut zamannya sekarang, untuk melek digital. Makanya si Kata Suara sendiri sudah ada di platform digital. Harapan terbesar yang pasti bisa mereka terus berkarya, intinya bisa maju meramaikan industri musik di tanah air ya. Itu mungkin yang penting mereka terus berkarya dan tetap bersyukur aja. Betul. Karena saya pernah cerita juga ke anak-anak, ya. Mau jadi seniman apa jadi artis? Seniman dong. Jadi seniman dong, Kang. Seniman. Keren. Kalau jadi seniman akan berkarya terus. Kalau seniman. jadi artis sekarang promo belum naik undur gitu. Yang jadi seniman. Jadi mudah-mudahan Kata Suara berkarya terus. Yoi, terus. Sang surya kembali melimpahkan cahaya
perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak nada yang menunggu untuk ditulis, lirik yang menunggu untuk disuarakan. Selama mereka tetap percaya pada mimpi, musik akan selalu menemukan jalannya.